Kaget aku. Siapa kamu sebenarnya? Oh, maaf. Kakak, aku ingin menumpang. Bisa antar aku? Mobil ini bernilai jutaan. Pergi, orang miskin. Jangan kotorin mobil bos kami. Sudahlah, Lao Chow, kami punya cara. Oh, naiklah. Dia orang baik. Terima kasih. Nona, orang ini tidak terlihat seperti orang baik. Aku sudah mengintipmu. Sebaiknya aku mengusirnya. Kakak, nasi bisa dimakan sembarangan, jangan bicara sembarangan. Aku bukan orang baik. Kamu ini apa? Kamu ini apa? Kembalikan pisauku. Sebagai pengawal Nona, apa salahnya sopir bawa pisau? Lao Chow sudah bersama saya bertahun-tahun. Mana mungkin dia bisa melukai saya? Tapi kamu, naiklah, duduk diam. Pisau bagus buatmu. Ayo jalan. Nona, haus? Minum air dulu. Jangan diminum, itu beracun. Nak, aku sudah lama menahanmu. Apa maumu? Kenapa kau berteriak keras? Kalau tak bersalah, coba minum sendiri. Kurang ajar. Nona, saya sudah bersama keluarga Lee bertahun-tahun. Nona percaya dia atau saya? Tuan muda ini, mau apa? Kamu sudah memfitnah Lao Chow berkali-kali. Kalau tujuanmu cuma cari masalah, turun sekarang juga. Aku sudah menolongmu dengan baik. Kalau tidak percaya, lupakan saja. Nona, saya sudah bilang, daerah kumuh melahirkan penjahat. Ayo kita keluarkan dia. Sudahlah. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berhenti bicara omong kosong, paham? Nona, saya ingatkan dengan baik, kau perlakukan saya seperti ini. Turun. Kau juga hati-hati. Lao Chow, apa kau matikan AC? Panas sekali. Panas ya. Apa maksudmu? Nona, ada yang tidak ingin Anda hidup. Kamu? Ternyata apa yang dikatakan orang itu benar. Kau benar-benar akan membunuhku? Aku masih ingin berterima kasih pada Nona yang terus percaya padaku. Bagaimana lagi aku bisa berhasil? Lao Chow, aku sudah memperlakukanmu dengan baik selama ini. Kenapa kau lakukan itu? Mereka memberi terlalu banyak. Lepaskan aku. Berapa yang mereka kasih? Aku bisa memberimu 10 kali lipat. Mana mungkin aku lepaskan kamu? Apa aku bodoh? Tanpamu, aku tidak akan melihat matahari besok. Cantik sekali. Obatnya sudah diberikan. Pergi, jangan. Cantik begini sudah diracun. Aku juga ingin bersenang-senang. Bang, tolong lepaskan aku. Aku sudah tua dan muda. Bahkan anjing pun tahu pemiliknya. Orang sepertimu bahkan tidak sebaik anjing. Jangan lepaskan aku. Tunggu aku akan segera sampai. Tidak, aku mohon, lepaskan aku. Gimana? Jauh lebih baik, Li Miao, terima kasih atas pertolonganmu yang menyelamatkan hidupku. Kamu seharusnya bersyukur itu. Kebaikanmu. Aku harus pergi dulu. Baru saja pergi. Obat itu sangat pintar. Pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Tidak, aku harus menemukannya. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda, datang ke pesta perpisahan Ye Hao Tian dari keluarga Ye, meskipun dia sudah mati begitu lama. Tapi aku percaya, dia pasti akan memberkati aku dan Shuanger. Jadi, biarkan aku mengatakan ini. Siapa bilang? Ini Ye Hao Tian, hantu. Kamu masih hidup? Kalian pasangan anjing belum mati. Bagaimana aku bisa mati? Jangan lupa dulu,
Kamu terbaring di depan kami berdua, mengibas-ngibaskan ekor dan menangis memohon pada kami. Bagaimana kamu anjing tunawisma masih ingin membunuh kami? Dia masih ingin membunuh orang dengan penampilannya yang menyedihkan. Aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. 5 tahun lalu, kalian berdua laki-laki dan perempuan anjing menghancurkan keluarga Kuye. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menghormati arwah orang tuaku di surga. Jangan bilang begitu. Keluarga Yemu hancur, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Siapa yang membuatmu begitu bodoh? Aku bahkan membiarkan aku menyimpan surat pengalihan saham. Bodoh, tidak ada harapan. Setelah Xuang Er menguras grup Y, keluarga Y juga kehilangan nilainya. Wajar jika dihancurkan. Bicara soal pendosa, keluarga Y milik Ye Haotian jelas dikalahkan oleh tanganmu. Sekarang kamu hanya anjing tersesat. Dari mana kau punya keberanian untuk menggonggong di sini? Suamiku, dia mungkin tidak tahan dengan kegembiraan, otaknya rusak. Berani datang ke sini untuk mati. Kebetulan hari ini adalah pesta perpisahanmu. Kalau begitu taruhkan nyawamu di sini. Nona, orang yang Anda minta saya periksa ada kabar. Di mana dia? Aku akan mencarinya. Ini, Apa yang kamu bilang? kami hanya menemukan satu yang bernama Ye Haotian. Dia dulu adalah tuan muda keluarga Ye. Hari ini adalah pesta perpisahannya. Apa? Pasti tidak sesederhana itu. Kenapa kau masih memikirkan balas dendam? Ada orang? Tangkap dia. Bagaimana mungkin? Ayah, tolong. Seseorang mencoba membunuhku. Cepat datang. Ayah, Terlambat. Berhenti. ayah, dia, anak ini akan membunuhku. Berani sentuh anakku, cari mati. Orang ini selamat 5 tahun lalu. Pasti ada bantuan ahli. Berani begitu, tak kenal takut. Tidak, jangan bertindak gegabah dulu. Sialan. Kau tahu, bikin masalah setiap hari. Cepat minta maaf padaku. Ayah, kenapa kau memukulku? Dia ingin membunuhku. Kau harus pukul dia. Ya, ayah. Keluarga Ye dimusnahkan 5 tahun lalu. Jadi bagaimana kalau dia tidak mati sekarang? Dia bahkan bukan apa-apa di mata kami. Kenapa minta maaf padanya? Bodoh, jangan sampai kau macam-macam dengan orang besar di belakangnya. Itu, Maaf, kau terlalu banyak berpikir. Aku satu-satunya. tanpa pendukung. Berani seenaknya di sini. Tangan mana yang memukul anakku? Dan seterusnya. Meskipun sampah ini keterlaluan, tapi tuan muda ini berjiwa besar. Aku tidak keberatan membiarkannya hidup. Ye Haotian, jangan bilang kami tidak memberimu kesempatan. Asalkan kamu berbaring di tanah, minum anggur yang ada di tanah, sujud kepada kami dan akui kesalahanmu. Katakan kamu, Ye Haotian, mulai sekarang akan menjadi anjing piaraan keluarga Lin kami. Maka kami bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Ye Xiao, silakan. Cari mati. Ye Haotian, berani-beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Berani-beraninya kau? Xuang Er, aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Coba saja. Maaf. Sepertinya hari ini tidak akan berhasil tanpa banyak pembunuhan. Berhenti. Bukankah ini Li Miao dari keluarga Li? Keluarga pertama di Beijing? Kenapa dia ada di sini? Saya tidak tahu apakah Nona Li ada di sini. Maaf tidak menyambut dari jauh. Kurang ajar, kurang ajar. Kok kamu? Kamu benar-benar mencari mati? Jangan libatkan kami. Beraninya kamu bicara begitu pada Nona Li? Cepat, bawa sampah ini pergi. Beraninya kamu bicara pada dermawanku? Bagaimana bisa dia menjadi dermawan Nona Li? Ya, apakah ada kesalahpahaman? Mana mungkin sampah ini? Berani-beraninya kamu mengatur urusanku? Kemari. Hanya keluarga Lin. Berani sekali. Aku baru saja makan hati beruang dan empedu macan tutul. Nona Li. Ye Xiao, maafkan aku. Kami buta. Aku akan memberimu penjelasan. Dasar bajingan. Semua ini karena kau membuat kami menyinggung keluarga Li. Cepat minta maaf pada Ye Xiao. Ye Xiao. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Dasar jalang.
Kau pikir ini bisa menebus dosamu? Aku bunuh kau demi Ye Xiao? Lin Feng, kalau bukan karena kau yang mengatur dari belakang, aku berani bersekongkol melawan keluarga Ye. Kau serius? Aku tidak tahu. Kematian sudah di depan mata. Berani memfitnah keluarga Lin. Hari ini, aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Anjing keluarga Lin, pencuri, main ganda bagus. Tapi kau harus mati hari ini. Ye Xiao, semua ini adalah kesalahan kami karena lemak babi. Aku mendengarkan si Jalang Song Shuang itu. Biarkan kami sendiri saja. Aku ingin keluarga Lin bangkrut dalam 10 menit. Kenapa harus perang? Zhou Xiao, kau di sini. Selamatkan aku, asal kau bisa menyelamatkanku. Aku bisa melakukan apa saja. Zhou Yu, mencoba menyelamatkan kaki anjingmu? Aku khawatir keluarga Zhou belum memiliki kualifikasi ini, menjauh dariku. Nona Li, hari ini aku di sini. Aku dengar bahwa orang tua itu sakit parah. Kebetulan aku punya pil penyelamat nyawa di sini. Aku bertanya-tanya apakah Nona Li menginginkannya atau tidak. Jika kau melewatkannya, orang tua itu bisa. Kau berani mengancamku dengan kakek? Nona Li, betapa buruknya itu? Baiklah, berikan muka pada Zhou, minum obatnya. Kita semua senang ketika orang tetap tinggal. Apa hebatnya pil penyelamat nyawa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa kuselamatkan. Nona Li tidak perlu diancam oleh penjahat seperti itu. Zhou Yu, hari ini Lin Feng harus mati. Jika kau berani datang, maka peranglah. Ayah, aku tidak mau mati. Kau selamatkan anakmu. Ayah, aku tidak mau mati. Tolong aku. Zhou Xiao, asalkan kau selamatkan kami. Kami berjanji akan memberikan apa yang kau inginkan dengan kedua tangan. Tuan Ye, aku salah. Aku benar-benar salah. Kamu memiliki banyak orang dewasa. Beri aku kelonggaran. Bagaimana kau bisa melupakan balas dendam pemusnahan? Anakku, Kau? Jika kau tidak pergi, kau yang akan mati. Kita lihat saja. Urusan kebaikan juga sudah diurus. Maka kita... Bukankah kau bilang kakekmu sakit? Bawa aku melihatnya. Bagus, ikuti aku. Anakku. Ye Hao Tian. Aku mati bersama. Bau aneh sekali. Seharusnya tidak. Denyut nadi menunjukkan organ dalamnya hanya rusak ringan. Kenapa banyak obat sulit menyembuhkan? Dokter Bai bahkan tidak bisa melihat masalahmu. Pak Tua, malu disebut dokter hebat. Kamu adalah... Dia adalah penyelamatku. Ye Hao Tian mahir dalam pengobatan. Penyelamat, ini Dokter Bai. Itu cucunya, Bai Rubing. Bahkan kakekku tidak bisa melihat penyebabnya. Pantas saja dia bisa melihatnya. Kak Miao, banyak dukun palsu. Jangan tertipu olehnya. Rubing, dia penyelamatku. Bersikap sopan. Pak tua itu keracunan. Ada cara untuk menyembuhkan. Ini adalah jahitan dua instrumen yang hilang selama... Gas beracun telah dikeluarkan, tunggu 7 hari untuk pulih. Para ahli ada di atas, terimalah penghormatan orang tua ini. Kakek, apa yang kamu lakukan? Bangun. Dokter Ye ingin menghormatimu sebagai guru, belajar darimu. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Mengajar, bisa magang atau lupakan saja. Guru di atas, terimalah penghormatan murid. Kamu berhati jahat, tidak layak. Dokter jenius mengkritiknya, kan? Ini Rubing, nakal. Saya semakin tua, saya tidak bisa mengatasinya sama sekali. Kenapa tidak biarkan dia tinggal di sisimu? Bawakan teh dan air. Apakah kamu berpikir begitu? Dermawan ini kunci villa dari Yun Shui nomor 1. Juga ada kontrak pengalihan. Hati-hati. Tolong pastikan untuk menerimanya. Tidak harus. Dermawan, saya tahu Anda orang hebat, meremehkan hal-hal duniawi ini. Jadi apa yang Anda minati? Anda bisa menyebutkannya. Keluarga Li saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Tidak, ayo pergi. Kamu tidak ingin mansion mewah?
Kita mau kemana, Pak? Jadi Anda tinggal di sini? Saya tidak punya uang. Bahkan mansion mewah pun tidak. Saya kira Anda punya banyak uang. Sudah habis, ini akan sulit. Kenapa cewek? Bukankah kamu bilang Xiao Tian tinggal di sini? Nyonya 99, kenapa Anda di sini? Nyonya Jujiu, kenapa Anda di sini? Dasar anak nakal, jangan beritahu kami cewek saat kamu turun gunung. Kalau aku tidak menemukanmu, kapan kamu akan bersembunyi dari kami? Bukankah ini di sini? Aku sedang berpikir untuk menetap, aku akan memberitahu kalian lagi. Jadi kamu, apa kamu kecanduan kelembutan? Katakan, dari mana cewek kecil ini dapat filmnya? Nyonya saya, Rubing, sudahkah kamu menemukan semua kios? belum. Aku akan lakukan sekarang. Oke, sudah gelap dan kuat. Nyonya, Anda menjaganya dengan baik. Lihat jari-jari ini, lembut dan halus, masih putih. Dasar anak nakal, mulut manis sepanjang hari. Ada apa? Nyonya, aku merasa tidak enak. Panas sekali. Ayo, masuk ke dalam. Nyonya. Nyonya, Xiao Tian, apakah kamu baru-baru ini memaksa menggunakan metode jarum 2 instrumen? Nyonya. Aku sakit sekali. Aku. Untung kamu bertemu aku hari ini, kalau tidak, kamu akan mati. Siapa yang menyuruhku datang ke sini hari ini? Nasib jahat. Aku tidak tahan lagi. Maaf, Nyonya. 99, Nyonya, kamu sangat cantik. Dasar bocah. Apa kau bilang istri pertamamu juga kau racuni? Nyonya, apakah kau tahu? Teknik yang aku latih ini sangat istimewa. Jika kau tidak menemukan seseorang dengan konstitusi dingin, kau bisa berlatih kultivasi ganda, maka kau harus mati. Dasar musuh kecil. Betul, aku punya salinan 9 jarum penghancur kejahatan. Jika kau punya waktu, ambil dan pelajarilah. Itu akan membantumu. Terima kasih, Nyonya. Tapi Xiao Tian, jika memang seperti yang kau katakan, aku curiga keluarga Lin mungkin hanya pion. Dia mungkin berada di balik sesuatu yang lebih besar. Jika begitu, jadi apa yang harus kulakukan selanjutnya? Jangan khawatir, sekarang aku tahu tentang ini. Aku tidak akan tinggal diam, jangan khawatir tentang kebajikanmu. Aku akan mengurus sisanya. Terima kasih, Nyonya. Teman kecilmu ada di sini. Tuan, apakah kau di sana? Ada. Di mana kau? Ini untukmu, aku pergi. Nyonya, jalan pelan-pelan. Bau apa itu? Aneh sekali. Rasanya tidak enak. Oh, bahan obat untuk jualan besok. Kamu belajar bersikap sombong sejak kecil. Dunia semakin buruk. Kamu juga menyembuhkan semua penyakit. Jangan besar kepala. Pembohong. Tolong saya dokter. Dokter tolong. Ada apa? Adikku sakit. Dia sekarat. Dia akan membeku menjadi es batu. Ada apa? Di mana adikmu? Adikku di rumah. Kakak, aku bawa dokter ke sini. Kakak, aku bawa dokter ke sini. Balsam masuk. Obat masuk ke tubuh. Bisa disembuhkan? Oke. Mungkin akan sakit sedikit nanti. Mohon bersabar. Roh jahat telah pecah. Anda bisa pulih setelah istirahat 7 hari. Terima kasih, Pak. Berapa biaya konsultasinya? Gratis. Cepat bersujud kepada Tuan. Terima kasih, terima kasih. Kemarilah. Ambil uang ini. Pergi ke pasar sayur dan beli sesuatu yang enak. Oke, terima kasih, Pak. Ayo, ayo, ayo. Apakah aku belum siap?
Kerusakan organ dalam yang parah sangat serius. Sekarang hanya ginseng gunung berusia 1 abad, Polygonum multiflorum berusia seabad, Ganoderma lucidum berusia 100 tahun bisa menyelamatkan hidupmu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tunggu. Aku akan mengambilnya untukmu. Ginseng Laoshan, Ganoderma lucidum, masing-masing Polygonum multiflorum harus berusia lebih dari 100 tahun. Herba obat berusia 1 abad. Setidaknya beberapa ratus ribu. Jutaan. Kau orang miskin, apa mampu membelinya? Kalau tidak punya uang, jangan sakit seperti orang lain. Menjauhlah dariku, jangan kotori tanahku. Guru, mengapa Anda di sini? Murid telah menghadap guru. Kamu punya ginseng gunung tua berusia lebih dari 100 tahun. Ganoderma lucidum, Polygonum multiflorum. Tentu ada. Cepat bawa apa yang guru minta. Apa yang tersisa dari guru? Aku sudah mengatur seseorang untuk mengambilnya. Ini akan dikirim dalam setengah jam. Waktu hampir habis. Ikut aku untuk menyelamatkan orang. Ya. Jarum 5 elemen. 5 tusukan keluar. Jatuh. Ini terbuat dari 3 ramuan itu. Minumlah segera. Astaga, luar biasa. Guru di atas, terimalah sujud hormat muridmu. Bangun. Karena kamu adalah murid. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Atau yang ini? Jarum 5 elemen. Terima kasih, guru. Aku sekarang diburu di mana-mana. Aku dicelakai oleh penjahat Ye Haotian. Halo, 300 juta sudah masuk ke platform akun pembunuhmu. Asalkan Ye Haotian mati, uang itu jadi milik siapa? Ingat, kali ini kamu harus mati. Ayo. Hanya kamu. Ye Haotian, hidupmu cukup berharga. Lakukan. Aduh, terlalu banyak kerja hari ini. Fisik lemah. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Kalian semua akan mati. Gadis ini sangat kuat. Lebih baik mundur dulu. Mundur. Kembali ke rumah kontrakan. Tuan, ada apa? Haotian sekarang kehabisan ki dan darah. Kau keluar dan jaga pintu dulu. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku kira dia hanya punya satu cara untuk menyimpan kebaikannya. Aku tidak menyangka bisa menyembuhkan. Tuan, sudah sarapan. Rubing, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Istirahatlah. Baik. Kamu keluar. Bagaimana bisa begitu? Nyonya bilang, Tuan harus sarapan. Apa Tuan merasa tidak enak badan? Kalau begitu, saya akan menyuapi Tuan. Kenapa Tuan demam? Keluar. Ada apa dengan Tuan? Pergi, pergi, pergi. Tuan, Kalau kamu tidak keluar, aku akan menghukummu di tempat. Tuan, aku akan membantu Tuan menekan api jahat.
Rubing, aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak, asalkan saya bisa membantu Tuan. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan melakukan ini? Ya, aku memiliki fisik yang istimewa. Begitu. Kalau begitu, jika Tuan ada keperluan di masa depan, Tuan bisa mencariku. Saya agak sakit sekarang. Benci. Oh, ngomong-ngomong, mari kita ke urusan utama. Bagaimana kalau besok kamu pergi dan ganti pelang lagi? Kurasa, itu bisa dijual lagi lusa. Jangan tunggu besok, aku akan melakukan. Xiao Tian, bagaimana luka kamu sekarang? Jauh lebih baik. Nona, kamu datang siang hari. Ada masalah? Kami mendapat petunjuk tentang pembunuh itu. Lin Zhen yang menggunakan 300 juta dan mengundang organisasi pembunuh asing. 300 juta. Saya juga penasaran soal ini. 300 juta untuk mengundang hal seperti itu, jadi saya ragu. Mungkin itu adalah tindakan heuristik yang dilakukan oleh kelompok pembunuh itu. Bukankah itu berarti akan ada lebih banyak pembunuh datang? Saya rasa begitu. Kelompok pembunuh ini misterius, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jadi, apa selanjutnya? Xiao Tian, tunggu aku. 34 Niang, Xiao Tian sedang ditarget oleh organisasi pembunuh misterius. Kamu gunakan hubungan, perhatikan semua kekuatan di Sui Cheng. Oke, saya sendiri akan memberitahu Xiao Tian untuk berhati-hati akhir-akhir ini. Jangan khawatir, saya akan melindunginya secara diam-diam. Xiao Tian, sekarang Lin Zhen sudah nekat. Kamu dalam bahaya serius. Kenapa tidak kamu singgah ke tempatku untuk menghindari perhatian? Nona, jika saya tidak muncul di bidang penglihatan mereka, bagaimana mereka bisa muncul dalam kegelapan? Itulah idenya. Tapi kamu di tempat terang, musuh di tempat gelap. Meskipun saya melindungimu secara diam-diam, tapi apakah kamu juga dalam bahaya? Kebencian orang tua. Balas dendam ini harus dibalaskan. Lin Zhen juga harus mati. Aku akan keluar sekarang. Aku tidak percaya mereka tidak muncul. Oke. Dokter, apakah Anda benar-benar tidak memungut biaya untuk berobat? Tidak, kenapa Anda tidak nyaman? Oh, nenek, seluruh tubuhku sakit. Oh, nenek, seluruh tubuhku sakit. Kamu harus segera memeriksaku. Ada apa dengan Nona? Astaga, aku mendengar pesan. Seorang pembunuh ingin menyakiti Li Miao. Apa? Ye Hao Tian mati. Ada apa, langit? Bagaimana bisa lukanya menjadi hitam? Tidak baik, belatinya sudah diracun. Aku mencari balas dendam padamu. Gagal. Tapi tidak apa-apa. Lee Seconds akan dikubur bersamaku. Pantas, hahaha. Aku tidak menyangka kali ini berjalan begitu lancar. Jika kakek tahu, aku tidak tahu bagaimana memujiku. Nyonya, saya baik-baik saja. Apakah kamu tahu lokasi pasti Li Miao? Di jalan gunung di barat kota. Saya akan segera mengirimkan lokasi pastinya kepadamu. Oke. Terima kasih, Nyonya. Saya dalam perjalanan. Apakah Anda ingin saya yang melakukannya? Tidak, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kenapa ponsel orang ini mati? Penolong. Kamu baru saja menyelamatkan hidupku lagi. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Tidak apa-apa. Tuan muda, ketiga. Misi gagal. Apa?
Sekelompok pemalas. Pemalas. Ye Haotian belum mati, Li Miao belum mati. Keduanya tidak mati. Bagaimana bisa? Ye Haotian sangat ahli, kamu bisa menghancurkan Lin Zhen dengan satu gerakan saat lengah. Dan belati beracun. Itu sama sekali tidak memengaruhinya. Dia juga menyelamatkan Li Miao. Saat merencanakan pembantaian keluarga Ye, saya sarankan bunuh Ye Haotian dulu. Mereka tidak mau mendengarkan. Anak ini sudah pergi sekarang, kembali setelah 5 tahun. Kemampuannya tidak terduga. Tidak ada lagi memelihara harimau. Tuan muda ketiga, sekarang saya akan atur agar Tuan membunuhnya. Kamu tidak sebanding dengannya. Saya punya pengaturan sendiri. Kepala keluarga telah berganti, butuh dukungan ahli dalam kelompok. Mengerti, saya akan kirim seseorang untuk membantu Anda. Akhir-akhir ini, saya memperhatikan Ye Haotian dengan saksama dan orang-orang di sekitarnya. Pemiliknya. Oke. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Suami, jika aku tidak dalam bahaya, aku tidak tahu kau begitu peduli padaku. Nona Li, jika kau menggosok baju lagi, nanti robek. Hei, kenapa kamu menyebalkan? Aku bukan boneka beruang di rumahmu. Gosok sesukamu. Aku ada urusan lain. Kamu pulang dulu. Apa kepala Ye Haotian penuh ampas tahu? Aku memberi kode begitu jelas, kenapa kamu tidak mengerti? Aku sangat cemas. Aku bodoh. Tidak mengerti kode. Kenapa tidak kamu jelaskan? Kamu menyebalkan. Ye Haotian. Aku suka kamu. Apa sih? Aku yang berinisiatif mengaku padamu. Kamu suka aku atau tidak? Kamu suka? Wanita tercantik di Suichen berinisiatif mengaku padaku, apa kau mau menerimanya? Ini agak mengancam. Orang bodoh akan ragu-ragu. Li Miao. Aku juga suka kamu. Apa ini? Ye Haotian, kamu sangat menyukaiku. Kamu sedang apa? Katakan kau menyukai aku, tetapi kau bergaul dengan perempuan lain di belakangku, dan bilang ada perempuan jalang yang tinggal. Juga tidak jelas. Kamu terlalu bersemangat sekarang. Aku akan menjelaskan secara detail saat kau tenang. Ye Haotian, aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Dokter, aku sakit. Tunjukkan padaku. Kamu tidak sakit. Apa? Aku tidak sakit. Aku baru saja selesai periksa di rumah sakit. Mereka bilang aku kena kanker paru-paru. Sudah terlambat, sialan. Kau bilang aku tidak sakit? Ini benar-benar dukun palsu? Jangan sok jago, kalau tidak punya kemampuan. Masih muda tapi kelihatan tidak mampu. Pastinya mau mengeruk uang kita. Diam. Nona kecil, apa yang tertulis di papanmu? Tulisannya membantu dunia. Coba lihat, hanya dukun ini, dunia macam apa yang bisa dia bantu? Sia-sia belaka. Ulurkan tangan. Oh, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Hei. Hei. Baiklah. Sial. Kau berbohong, gerakan saja jarimu. Kau pikir aku bodoh? Sial. Hari ini aku harus hancurkan papanmu. Pak. Yo, kau masih mau pukul aku? Ayo. Aku pikir kau memang sakit. Astaga. Sedang Beraninya kau memukulku. Lihat ini. Ini namanya memukul. Orang dokter ini tidak merawat pasien, malah memukul. Aduh, aku. Pak, dia pura-pura jatuh. Pura-pura jatuh? Aku pura-pura jatuh? Kalian semua lihat? Aku. Lihat dia. Dia tidak hanya tidak merawatku, tetapi juga memukulku. Mana ada dokter seperti itu? Aku?
Untung ada kamu. Apa masih ada hukum di dunia ini? Kenapa kau begitu sombong memukul orang? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu membayar 108.000. Aku tidak akan pergi. Jopti. Kenapa? Kesabaranku ada batasnya. Xiao Tian, jangan banyak bicara dengan bajingan ini, langsung lakukan. Wanita cantik, jangan ke sana, pria itu jahat, hati-hati, itu tidak menguntungkanmu. Rambut kuning, akhirnya aku bisa menangkapmu hari ini. Kenapa dia di sini? Aku sudah tahu kamu adalah residivis. Akhirnya aku bisa memegangmu hari ini. Kupikir dia orang baik. Tidak kusangka, dia bajingan yang suka pura-pura jatuh di mana-mana. Aku yang urus. Ayo, teman-teman. Ayo, ayo. Nyonya, kenapa Anda di sini? Ya Tuhan, sudah kubilang, istirahatlah dariku. Kamu tidak dengar? Lihat, kucing dan anjing ini berani datang. Nyonya, Anda tahu. Katakan siapa yang mengutusmu ke sini. Tidak ada yang menyuruhku datang. Tidak ada yang menyuruhku datang. Jika kau tidak bilang, aku punya banyak cara tentunya. Hei, jangan. Tidak, aku bilang. Jika kau bunuh aku, maka tidak ada yang akan memberitahumu. Cepat katakan. Zhao Dasan. Dia memberiku $100.000. Menyuruhku mengganggumu. Xiao Tian, masukkan dia ke mobil dulu. Hadapi Zhao Dasan secara langsung. Ayo. Keluarga Zhou pemboros besar. Minuman ini berharga jutaan. Ini cukup buatku hidup beberapa kali. Hahaha. Kenapa kau di sini? Kali ini dengan banyak orang. Bukan mereka yang mencarimu. Kami yang mencarimu. Siapa kau? Aku tidak kenal kau. Zhao Dasan, jangan pura-pura bodoh. Hari ini kau harus bicara jujur. Jangan harap bisa keluar dari sini. Lihat apa yang kau katakan. Aku tidak pernah berbuat jahat selama ini. Aku biasanya baik padamu. Kau benar-benar menjebakku. Zhao Dasan, kau tega berkhianat? Percaya atau tidak, aku akan membongkar semua tentangmu. Kita akan sama-sama hancur. Kau mengedipkan mata padaku? Hei, dua master. Dia punya banyak uang tunai di rumah. Kau. Aku tidak mau dengar soal saling menjatuhkan. Zhao Dasan bersikeras, aku pakai cara luar biasa. Kau bersedia mengatakan yang sebenarnya. Kau ini siapa? Jangan mendekat. Apa kau suka baca novel? Pernah dengar pil otak 3 mayat? Itu penawarnya. Tapi hanya meredakan gatal selama 5 menit. Selama kau mengaku dengan jujur. Aku merekrut si rambut kuning karena keluarga Zhou menyuruhku habiskan uang untuk membuatmu marah. Dan? Pembantaian keluarga Ye. Keluarga Zhou yang memerintahkan aku dan keluarga Lin. Hal buruk lain yang dilakukan keluarga Zhou. Itu tidak ada hubungannya denganku. Katakan seluruh kebenaran tentang pemusnahan keluarga. Ye Hao Tian. Keluarga Lin dan aku hanyalah pion keluarga Zhou. Tidak ada gunanya kau membunuhku. Zhao Dasan, kesabaranku ada batasnya. Katakan padaku berapa banyak orang yang terlibat saat itu. Banyak, tapi aku hanya tahu keluarga Zhou. Adapun keluarga besar lainnya, aku tidak tahu. Hanya karena kau ikut serta dalam pemusnahan keluarga Ye, kau sudah mati. Tapi jika kau ingin hidup, kau bisa mengungkap dalang di balik layar. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Aku benar-benar ingin mati. Selain aku dan keluarga Lin, aku tidak tahu orang lain yang dicari keluarga Zhou. Tunggu, aku ingat ukuran salah satu dari mereka. Itu sangat mirip dengan pembunuh dari organisasi Yaki. Lanjutkan. Ini hanya tebakanku. Jika kau benar-benar ingin tahu tentang pembantaian keluarga Ye saat itu, awasi saja keluarga Zhou dan Hachiko. Tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat, aku akan menggali mereka semua, tidak satu pun. Xiao Tian. Xiao Tian.
Serangan ki dan darah ke jantung. Racun sisa dari dampak kekuatan internal yang ekstrem. Sisa ki dan darah menyerang jantung backlash dari kekuatan batin yang ekstrim. Sisa racun menuju ke jantung Xiao Tian. Xiao Tian cepat. Kendalikan kekacauan ki dan darah. Hari ini, aku biarkan kalian berdua pergi. Lain kali bertemu, aku akan bunuh kalian. Berhenti. Berhenti. Xiao Tian, Nyonya. Aku merasa sangat buruk. jangan khawatir, Nyonya akan menyelamatkanmu. Aku benar-benar membiarkan Zhao Dashan ini kabur. Aku akan menangkapnya. Hei, dewa kecil, jangan khawatir. Aku sudah bilang pada Nyonya 34, kita akan segera menemukannya. Terima kasih untuk Nyonya 34 dari aku. Kamu bisa berterima kasih pada Nyonya 34 tidak, berterima kasih padaku. Oh, terima kasih. Nyonya menyelamatkan hidupku lagi. Aduh. Baru selesai, itu tidak jujur lagi. Ayo coba urus-urusan serius. Lunyang Longjin terobosan ke lantai 2. Trik pamungkas dari teknik 5 elemen jarum ini juga untukmu. Purgatory Shura. Ini Purgatory Shura. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Baiklah. Metode ini bisa mematahkan mantra jahat, pamungkas, juga bisa ditempatkan di luar, sangat mahal. Kecuali dalam keadaan darurat, jangan pernah gunakan. Ingat, ingat. Mengerti, Nyonya. Dengan ini, mereka yang dulu menyerang keluarga Ye. Jangan berpikir untuk hidup. Xiao Tian, kamu bisa balas dendam. Tapi jangan membahayakan dirimu lagi. Ingat. Mengerti. Rencananya gagal, Tuan Muda. Tolong. Sampah. Hal kecil ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Apa gunanya mempertahankanmu? Tidak, Tuan Muda. Meskipun saya gagal, tapi saya mendapat informasi lain yang sangat penting. Katakan. Ada ahli di sekitar Ye Haotian. Kekuatan orang ini tidak terduga. Jika kita bisa menyingkirkannya, rencananya berhasil. Masih ada orang yang bertanya-tanya tentang berita kita. Saya curiga dia juga kaki tangan Ye Haotian. Apakah kamu tahu siapa itu? Belum tahu. Apakah ada informasi lain? Terus periksa. Sampah, apa gunanya mempertahankanmu? Tuan rumah keadaannya sedikit di luar kendali. Ye Haotian memiliki seorang master di sisinya. Ada juga orang misterius yang mencari informasi. Kepala keluarga mengirim seorang ahli untuk membantu. Demi kerja kerasmu untuk keluarga, aku akan membantumu lagi. Terima kasih, Tuan. Aku baru saja menghubungi kelompok pembunuh terkuat. Yakin mereka berjanji akan mengirim Yuriko Sakai. Jika gagal lagi, aku tidak keberatan penggantinya. Jangan khawatir. Aku akan membunuh Ye Haotian dengan segala yang kumiliki. Pembunuh Oki tidak menerimanya Li Haotian. Tidak peduli berapa banyak orang kuat yang membantumu. Kali ini kamu harus mati. Teknik jahitan ini sangat mendalam. Sepertinya butuh waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Oh, begitu. Pak, saya lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri dari wujishan saya malam ini. Ada apa? Ada bayangan gelap. Rubing, dengar. Tutup pintu dan jendela. Sebelum aku kembali. Tidak peduli apa yang kamu dengar. Apa yang kamu lihat. Jangan buka pintu. Kau dengar itu? Baik, baik, Pak.
Hanya kalian berdua ikan mati dan udang busuk ingin membunuhku. Tampan sekali, adik. Orang ingin berkomunikasi denganmu secara mendalam. Rusak. Hentikan dia. Apakah Zuyu mengirimmu untuk membunuhku? Jadi bagaimana kalau bukan? Adik kecil, cubitanmu sangat nyaman. Aku benar-benar ingin mati. Itu asap? Bawahannya tidak kompeten. Menghina martabat Yakuki. Bersedia menerima hukuman apapun. Hachiki tidak pernah begitu terhina. Pabrik ini harus ditemukan. Aku akan mengirim emas, kayu, air, api, dan tanah untuk membantumu. Aku ingin melihat kepala Ye Haotian dalam 10 hari. Terima kasih atas kemurahan hati ketua aula untuk tidak membunuh. Aku akan mandi. Nanti akan melayani ketua aula. Nyonya datang pagi sekali. Apa kau merindukanku? Dasar bocah nakal datang pagi-pagi untuk menggoda istrimu, minta dipukul, ya? Di mana teman kecilmu? Dia pergi belanja. Nyonya, pembunuh lain muncul tadi malam. Ini luar biasa. Begitu banyak ninja sekaligus. Sepertinya keluarga Zhou tidak bisa menahan diri. Itulah yang kusimpulkan. Xiao Tian, sekarang tempat dan kiosmu terbongkar. Tidak ada privasi sama sekali. Dan musuh ada dalam bayang-bayang. Mungkin kapan mereka akan menargetkanmu dan orang-orang di sekitarmu? Aku akan membunuh sebanyak yang datang. Xiao Tian, jangan terlalu emosional. Jadi kamu pindah denganku, itu juga lebih aman. Terima kasih, Nyonya memikirkan aku di mana-mana. Aku laki-lakimu. Tentu saja aku memikirkanmu. Kalau begitu, terima kasih, Nyonya, kau sangat baik. Aku sudah sangat baik padamu. Tidakkah kau menunjukkannya? Kalau begitu, biarkan aku berterima kasih pada istriku. Dasar gadis kecil, kenapa film datang pada waktu ini? Benar-benar bodoh. Apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi? Apakah aku masih harus laporan padamu setiap kesini? Kamu. Pak, dia menggangguku. Kamu itu Nyonya. Lari saja ke dalam rumah. Orang yang tidak tahu akan mengira ada yang salah denganmu. Film gadis kecil. Urus-urusan dewasa kamu. Pak, itu milikku. Siapapun yang berani merampokku, Pak, aku akan bertarung dengan siapapun. Jika kamu bilang itu milikmu, ya itu milikmu, aku juga bilang dia milikku. Xiao Tian, katakan padaku, siapa kamu? Dua tante. Sekarang, balas dendam adalah yang terpenting. Setelah semua ini selesai, aku akan memberitahumu apa yang aku lakukan. Oke. Oke, aku ingat kamu. Aku tidak akrab dengan film gadis kecil. Kamu? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian berdua sudah melakukannya beberapa kali. Pak, kenapa kamu begitu berat sebelah? Hatiku sakit. Aduh Bingbing. Ayo. Dengarkan aku menjelaskan padamu. Kamu tahu situasiku, kan? Jika aku tidak melakukan kultivasi ganda, konstitusi yang murni itu akan membalas. Itu bisa menyebabkan hemiplegia. Najianzi tewas di tempat. Bukankah itu hanya kultivasi ganda? Kita baru saja mencobanya belum lama ini. Pergi sekarang. Kamu bisa memperbaikinya sesukamu. Aku mendengarkanmu. Pak, bolehkah saya memanggil Anda suami? Hanya di tempat tidur. Suami. Dewa kecil, Anda Nyonya 34. Baru saja mengirim berita. Mengatakan mereka menemukan tempat persembunyian pembunuh. Di lokasi mana? Saya akan segera pergi. Gudang terbengkalai Chengdei. Untuk amannya, kamu temui saya di luar kompleks dulu. Kita pergi bersama. Xiao Tian, terlalu sepi di sini, hati-hati.
Yoshi melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Nyonya, saya menahan mereka. Kamu bunuh pemimpin mereka dulu. Semuanya kejam, cepat pergi. Datang lalu ingin pergi? Kamu lagi, gadis sialan. Bunuh mereka semua. Neraka Syura. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Siapa di balik layar? Bicara atau tidak? Zhou Ye. Benar saja itu dia. Kamu organisasi macam apa? Di mana markasnya berada? Markas organisasi pembunuh Yagi adalah... Mereka diracuni. Kepala keluarga tidak baik, tidak baik. Ada apa? Orang Yachi dibunuh oleh Ye Haotian. Apa? Bahkan Yuriko Sakai mati? Ya, tidak ada yang tersisa. Sampah, semua sampah, sialan. Patriark organisasi Yaki tidak akan pernah menyerah. Mari kita cari cara menjelaskannya kepada mereka. Berkeliling tenangkan amarah Yaki dalam 3 hari. Tidak bisa melakukannya. Kau harus mati juga. Pemiliknya. Organisasi Otian Yaki menderita kerugian besar, keadaan sedikit di luar kendali. Kenapa kita tidak kembali ke Gunung Yunwu sementara? Tunggu sampai insiden mereda sebelum berurusan dengan keluarga Zhou. Sekaranglah waktunya Dalang untuk muncul. Aku tidak akan pernah bersembunyi. Hei, maaf. Anak laki-laki itu sangat kasar. Menunda tidur orang tua. Sedikit makna. Sedikit permintaan maaf. Putar balik lengan dan kembalikan batu giok itu padaku. Itu tidak bisa dilakukan. Istriku berkata, ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupku. Pendeta Tao adalah Master Xuan King. Itu adalah anak laki-laki kuno dengan mata yang baik. Siapa pemuda itu? Aku perempuan. Pantas saja kakak tertuamu berdiskusi denganku, akan sering menyebutmu. Bertemu dengan Master Xuan King. Teman kecil, aku memiliki mantra meditasi paling kuat di sini. Aku akan memberikannya padamu hari ini. Kemarilah, ya. Tuan muda, ketiga, baru saja mendapat berita bantuan terbesar Ye Haotian, itu seorang wanita bernama Susiro. Selama kita mendapatkan dia, kamu masih khawatir Ye Haotian tidak akan tertangkap jika tidak menyerah? Dia bisa membunuh Yuriko Sakai, kekuatannya pasti menakutkan dengan kemampuan kita saat ini. Sama sekali tidak sebanding. Tuan muda tertua, kau tidak perlu menggunakan kekuatan untuk membunuh. Ceritakan. Bos sudah selesai. Penampilannya aneh. Buta. Membantu orang yang tidak baik, harus membantu musuhku. Ye Haotian, wanitamu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin dia mati, segera datang ke lokasi pembangunan terbengkalai di timur kota. Aku hanya memberimu 1 jam. 1 detik saja terlambat, kau akan menjemput mayatnya. Aku di sini untuk melepaskannya. Bunuh dia untukku. Kau jago bertarung, kan? Bagaimana aku bisa melepaskan? Ilmu bela dirimu terlalu tinggi. Aku takut kau akan mencariku setelah membiarkan mereka pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu jika kau hancurkan meridianmu. Kau masih belum melakukannya? Tepati janjimu. Aku tidak pernah menepati janji pada hari Rabu. Lepaskan dia, aku sudah sering melihatnya. Bodoh. Aku belum pernah melihatmu sebodoh ini. Mundurlah. Kamu sangat jahat. Ye Haotian yang hina. Kamu tidak tahu bertanya, sebelum memprovokasi aku, apa keahlian harimau tersenyumku? Lihat dirimu, sekarang kau hanya sampah. Apa kualifikasi yang kau miliki untuk bernegosiasi dengan kami? Bunuh dia. Siapa yang berani bergerak? Hentikan semuanya. Bunuh mereka semua. Li Miao.
Kau bunuh aku, sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Jika itu masalah besar, perang saja. Apakah keluarga Kuli akan takut? Bunuh dia. Jangan tidur, jangan tidur. Pembuluh darah putus, bisa mati kapan saja. Saat ini, hanya tubuh Yin murni yang bisa melakukan kultivasi ganda untuk menyelamatkan nyawa Xiao Tian. Aku sudah lama pergi, bahkan jika itu berhasil, efeknya juga minimal. Sekarang para suster tidak ada di sini. Bagaimana keadaan Xiao Tian? Aku kenal orang yang memiliki tubuh Yin murni. Siapa? Ingat, jangan jadi pemberani. Hao Tian, aku tidak akan biarkan apapun terjadi padamu. Nyonya, aku tidak ingin Hao Tian terbebani secara psikologis karena ini. Kamu simpan rahasia ini untukku. Jangan beritahu dia, ya? Oke. Banyak orang tidak bisa melindungi Yuriko. Apa gunanya kalian sampah? Tuan, kami baru tahu kemudian Master di sekitar Ye Hao Tian, seperti awan, dia juga punya hubungan dekat dengan keluarga Li. Aku tidak peduli berapa banyak orang yang membantunya, berani membunuh adikku. Mereka semua harus mati. Ya, Tuan baru saja menerima pesannya. Bahwa Ye Hao Tian dihancurkan oleh seseorang Lin Yao yang menyelamatkannya bersama bawahannya dan sekarang hilang. Selidiki untukku. Ya, Tuan. Ye Hao Tian, bahkan jika kau bersembunyi di ujung bumi, aku akan tetap menemukanmu, membalaskan adikku. Hei, aku sembuh. Kemampuannya naik 1 level. Inilah kekuatan tubuh Yin murni. Siapa yang menyelamatkanku? Nyonya. Nyonya. Xiao Tian, akhirnya kamu sadar. Nyonya, katakan siapa yang menyelamatkanku. Nyonya, aku mohon. Katakan padaku. Li Miao. Kamu bajingan yang tidak tahu malu. Katakan pria mana yang mengambil pasir istanamu. Jangan kira aku tidak bisa mengetahuinya. Jika engkau tidak bilang, kepala pelayan, akan kuperiksa. Bulan lalu Miao Er. Dengan siapa kau bergaul? Baik, Tuan. Li Zongzeng hari ini harus memberi penjelasan kepada keluarga Zhou. Tuan Zhou, ini rumah Anda. Tidak pantas memaksa seseorang untuk masuk. Pergi, Li Zongzeng. Kau membesarkan anak perempuan yang baik, berani-beraninya kau membawa seseorang membunuh adik ketigaku. Apa? Tuan Muda Zhou, mata mana yang melihat Miao Er kita membunuh Zhou Yu? Li Zongzeng, jangan main-main, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Apa yang ingin kau jelaskan? Fisik Yin murni adalah tungku terpenting untuk mengembangkan cakar jiwa Yin. Jika kau mendapatkannya, selesai. Nikahkan dia denganku, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Jika tidak, keluarga Zhou akan berperang melawan keluarga Li, tidak akan... Zhou Dashao, apakah ini maksudmu atau maksud Tuan Zhou? Tentu saja maksudnya orang tua itu. Nona Li, masalah ini dimulai karena Ye Hao Tian. Asalkan kamu bergabung denganku untuk membunuhnya, aku, Zhou Zhen, berjanji akan menikahimu segera. Aku akan menjadikanmu istri utamaku. Bagaimana? Zhou Zhen, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku katakan dengan jelas, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu juga. Bapak mertua, bukankah Bapak juga bermaksud begitu? Zhou Zhen, ubah syaratnya. Ayo bicara. Jadi kamu tidak mau? Baik, bagus sekali. Panggil Algojo keluarga.
bersiaplah untuk bertempur sekarang. Ini Tuan Muda. Masalah Tuan Zhou, sejauh yang ku ketahui, Ye Haotian yang melakukannya. Jujur saja, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kami. Tuan Zhou, jika hanya karena hal kecil ini, berperang dengan keluarga Li kami, saya khawatir juga tidak pantas. Tidak masalah, dia yang paling tahu. Sejauh ini, tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Berjanjilah untuk tidak merusak perdamaian. Jika tidak setuju, kita perang. Ini semua salahmu. Hao Tian, kenapa kamu di sini? Jangan takut padaku. Kamu itu binatang mencemari putriku. Beraninya kamu datang ke keluarga Li? Tuan, jangan marah, dan hati-hati. Aku tidak mau menanggung hal-hal kotor yang dilakukan keluarga Zumo. Semuanya meledak pergi dari sini. Kamu kejam. Kita lihat saja. Paman, aku benar-benar ingin menikahi Li Niao dan berharap bisa mewujudkannya. Kamu mau menikahi putriku dengan kotak rusak ini? Kepalamu terjepit pintu, pergi sana. Ye Haotian datang sendirian. Ini pasti waktu yang tepat untuk membunuhnya. Dan selama kau mendapatkan barang itu di tangannya materi rahasia yang bisa mengancam keluarga Zhou pemilik rumah berikutnya akulah. Ye Haotian, aku bisa lihat kamu juga tulus pada Miao Er Paman, karena dia benar-benar suka Miao Er, aku bersedia bersaing secara adil dengannya. Serius? Tanaman ginseng berusia 1000 tahun di Gunung Changbai, pil pembersih sumsum tulang, 2 botol obat penyembuh terbaik, ini untuk Miao Er, set 3 potong Cartier, Omega edisi terbatas, 1948, kunci mobil Ferrari P80. Paman dengar kamu kurang sehat, ini dibelikan khusus oleh generasi muda untukmu, Ye Haotian. Bagaimana ini dibandingkan dengan kotak rusakmu? Ada banyak barang, tapi semuanya biasa saja. Akulah harta karunnya. Harta karun penyelamat jiwa, Chongbao. Kukira kamu belum tahu bagaimana cara menulis kata Chongbao. Kenapa kau beritahu itu pada orang kampung? Dia mengerti. Hao Tian, aku percaya padamu. Buka matamu lebar-lebar, perhatikan baik-baik. Saya pikir itu hal yang baik. Bahkan jika kamu membeli kalung, itu lebih baik dari besi rusak ini Ye Haotian. Apa kamu tidak punya uang? Ambil dan beli sesuatu yang layak. Ye Haotian, apakah kamu mempermalukanku? Om tidak tahu barang, lupakan saja. Dan memukul orang. Jika bukan karena Miao Er, saya tidak akan datang dengan harta seperti ini. Dia bisa mengusir roh jahat darimu. Itu bisa menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu menginginkannya atau tidak, itu urusanmu. Saya ingin pergi jika saya dipermalukan. Tidak semurah itu. Tangkap dia. Jangan berani-berani. Kamu berani pergi dengan pria liar ini. Aku tidak punya anak perempuanmu. Hao Tian, ayo pergi. Kamu. Tuan, jangan membuatku takut. Minggir dari jalanku. Ini jelas cedera dalam. Kenapa setelah minum obat malah tambah parah? Jika tuan kami kenapa-napa, keluarga Li tidak akan berhenti sampai di sini. Banyak orang yang melihat aku memberinya pil. Jika dia benar-benar mati, aku tidak bisa membela diri. Omong-omong, bukankah Ye Haotian ahli dalam pengobatan? Panggil dokter lain. Bahkan, jika dokternya mati, itu bukan urusanku. Pergi panggil Ye Haotian. Hanya dia yang bisa menyelamatkan tuan. Dokter Ye, tolong selamatkan tuan. Dia tidak bisa. Sesuatu terjadi padaku. Terlambat. Nona, dia ayahmu. Apakah kamu tega melihatnya mati? Hao Tian tetaplah ayahku. Bisakah kamu menyelamatkannya? Baik. Sembilan jarum penghancur kejahatan. Terima kasih, Pak. Anugerah hidup lebih besar dari langit. Jika ada permintaan, silahkan katakan. Paman tidak perlu. Jika benar-benar ingin berterima kasih. Maukah Anda menikahkan Miao Er dengan saya? Saya setuju. Menantu, saya salah sangka sebelumnya. Sekarang saya tidak khawatir menitipkan putri saya pada Anda. Selamat, Tuan Hershey, si Dexian. Selamat kepada Nona Sulung dan Paman karena telah menjadi sepasang kekasih, dan akhirnya menikah. Terima kasih. Xiao Tian,
Kamu bilang saya jahat. Saya jarang keluar akhir-akhir ini. Kenapa aura jahatmu begitu kuat? Apakah saya boleh berjalan-jalan, Paman? Voila. Aura jahat yang aneh. Kalian semua mundur sedikit. Aku di sini untuk menghancurkan ajaran sesat ini. 9 jarum untuk menghancurkan kejahatan. Curah, tolong aku. Hao Tian, lupakan saja. Jangan sakiti dirimu sendiri. Ya. Untungnya. Kamu baik-baik saja? Paman, dari mana kau dapatkan ini? Ulang tahunku yang ke-50. Ucapan selamat dari Zhou Zhen. Orang ini punya ambisi serigala. Ingin membunuhku harus dibunuh. Bagaimana dengan orang-orang? Tunggu sebentar. Ada apa, Paman? Kamu baru saja banyak mengonsumsi. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Biarkan kepala rumah tangga dan yang lainnya mengejarnya. Kebencian baru ditambah kebencian lama. Aku harus membunuh Zhou Zhen dengan tanganku sendiri. Hao Tian, kamu hati-hati. Jangan khawatir, Miao Er. Aku pergi sekarang. Hao Tian, aku akan menunggumu menikahiku. Paman, kamu sudah terlalu lama terkikis oleh kejahatan. Jangan masuk angin akhir-akhir ini. Pastikan tetap hangat. Kamu suruh seseorang mengubur benda ini tepat di tengah rumah keluarga Li. Selama 100 tahun, setan tidak akan berani mendekat. Oke, terima kasih, Xiao Tian. Paman, Miao Er. Aku pergi dulu. Nyonya Zhou Zhen menghilang dari keluarga Li, biarkan Nyonya 34 memeriksanya. Oke. Ye Hao Tian kehilangan perlindungan keluarga Li, kamu bukan siapa-siapa. Zhou Zhen ingin membunuhku hanya dengan ikan mati dan udang busuk ini. Ye Hao Tian, kamu jahat padaku, membunuh abang ketigaku. Hari ini adalah hari kematianmu. Dan seterusnya. Zhou Sang membunuh adik perempuanku, aku akan membunuhnya. Balas dendam untuk adik perempuanku. Kamu mundur dulu. Bunuh dia. Yosi. Sedikit kemampuan. Keji. Kamu ngapain? Ayo, ayo, ayo. Jangan, 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 jangan datang. Bahkan pengecut kayak kamu berani bunuh aku? Persetan. Lepasin aku, kalau aku kenapa-napa, keluarga Zhou nggak bakal ngelepasin kamu. Zhou Yu dulu juga bilang gitu. Dan dia duluan yang mati. Latar belakang keluarga Zhou di luar imajinasimu. Jangan bikin kayak keluarga Ye dulu. Mati. Jangan khawatir, Pak, Bu. Xiao Tian tahun itu akan dibalaskan satu. Kepala keluarga itu tidak bagus. Tuan muda tertua terbunuh. Kenapa Zhou Zhen membawa begitu banyak ahli yang bisa membunuhnya? Katakan apa yang terjadi. Itu Ye Hao Tian. Sepertinya. Dan ahli dari keluarga Li. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sekarang, aku hanya bisa memanggil kembali semua ahli keluarga Zhou dulu untuk melindungi diriku. Tuan? Kamu turun dulu. Bertemu Raja Kuil Gelap. Tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membunuh Ye Hao Tian. Apa yang aku ingin kamu lakukan? Tuan, maafkan aku.
Tuanku, aku menggunakan bisnis keluargaku untuk menyelamatkan nyawaku. Mohon berlapang dada. Lupakan saja. Daftar nama, Terima kasih Tuan atas belas kasihan. Xiao Tian, keluarga Zhou habis dibasmi semalam. Bahkan kerabat cabang pun tidak luput. Keruntuhan keluarga Zhou. Ikan yang lebih besar akan muncul ke permukaan. Beritahu Nona 34 untuk mengawasi semua kekuatan. Ya, Pak, ada sesuatu yang terjadi. Kurasa kau bicara tentang kehancuran keluarga Zhou. Keluarga Zhou hancur dalam semalam. Orang-orang di Suicheng panik. Tidak ada seorang pun di jalan. Xiao Tian, apa rencanamu selanjutnya? Tentu, lanjutkan berjualan. Cari nafkah. Oke, aku mengerti maksudmu. Hubungi aku jika perlu sesuatu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Oh, oke. Pak, sekarang ada orang di luar yang ingin membunuhmu. Berjualan seperti ini, apakah terlalu berbahaya? Gadis bodoh. Jika tidak masuk ke sarang harimau, kau tak akan mendapat anak harimau. Jangan takut apapun. Aku pasti akan melindungimu. Halo, siapa? Dokter Ye, tolong. Ayahku baru-baru ini terkena penyakit aneh. Banyak dokter terkenal tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter Bai bilang kau bisa membantu dunia. Tolong selamatkan ayahku. Tidak ada trauma, bertingkah aneh. Baunya aneh. Kedengarannya seperti serangan jahat. Aku akan segera ke sana. Terima kasih, Dokter Ye Shen. Rubing, kemasi lapakmu dan pulang duluan. Jahat. Ada kejahatan. Tapi tidak menemukan sesuatu yang jahat. Seharusnya tidak begitu. Ye Shen Yi, bisa diusir. Tuan, Anda sudah bangun? Tuan menggigit, tolong. Ayah? Rusak. Kenapa aku di sini? Ayah akan menjelaskan nanti. Terima kasih, Dr. Ye Shen. Tidak perlu sungkan. Dia masih sangat lemah. Jangan masuk angin. Menjauhlah dariku. Benda ini jahat. Di seluruh lingkaran api meditasi pada Yang Mulia Surgawi tak terbatas. Kalian semua lihat apa? Orang yang telah melangkah cari tempat yang bisa terkena sinar matahari selama 1 jam. Kamu juga pergi. Agak rumit. Shura, bantu aku. Tidak jujur. Apakah Tuan Ye sudah selesai? Selanjutnya, kamu butuh seseorang dengan mulut yang cerah. Di antara kalian, apakah ada yang lahir di tahun matahari, bulan, matahari, dan matahari? Lebih baik seekor harimau. Tuan Ye, saya adalah harimau di tahun matahari, bulan, matahari, dan matahari. Bawalah jimat ini.
Lalu bawa patung batu ini ke kuil Sanqing, serahkan pada pendeta Tao Xuanqing. Letakkan dia di tengah aula, hancurkan dengan kekuatan berhala. Baik, Tuan Ye. Terima kasih, Tuan. Semuanya sudah beres. Saya ada urusan penting di rumah. Kamu pergi duluan saja. Tolong, Tuan. Kebaikan yang besar. Benda ini adalah token tetua tertinggi keluarga Ma saya. Saya harap Anda mau menerimanya. Saya harap... Menekan energi jahat. Tuan, kenali saja benda ini. Saya juga berharap Tuan berhak menerima token tetua tertinggi. Hanya setingkat di bawah kepala keluarga saat ini. Setiap anggota keluarga Ma dapat menggunakannya sesuka hati. Terima kasih banyak. Kamu tidak apa-apa. Semua ini berkat token tetua tertinggi yang melindungi. Sekarang kamu memberikannya padaku. Kemungkinan akan diganggu roh jahat. Aku tidak bisa melakukan ini padamu. Kemari, kau dan ayahmu masing-masing. Letakkan di dada. Kebal terhadap semua kejahatan. Terima kasih, Tuan. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat datang, Tuan. Di siang bolong. Mana orang-orangnya? Ada apa? Aku kasih tahu. Cai Changping, kepala keluarga Cai, menghilang begitu saja. Mereka menganggap ini sangat serius. Perisai kehidupan selesaikan kasus dalam 10 hari. Jadi apa hubungannya dengan kita? Dengarkan terus. Sudah 5 hari sejak kasus ini, masih belum ada petunjuk, mereka baru saja datang meminta bantuan padaku. Aku juga sebenarnya tidak ingin menerima permintaan ini. Tapi entah kenapa aku berhutang budi besar pada mereka, mau tidak mau. Xiao Tian, mau ikut denganku? Tentu saja kau mau. Tuan, bisakah aku ikut? Rubing, kau tidak mengerti Feng Shui. Jangan ikut. Jadi anak baik, tunggu aku di rumah. Ayo kita pergi. Oke. Dua orang dewasa. Disinilah ayahku menghilang begitu saja. Tunjukkan tempat ini. Lewat sini. Aneh. Kenapa aku tidak bisa menemukan petunjuk? Lihat itu. Cai Qiang, bawa kami ke tempat lain untuk melihat. Oke, lewat sini. Apakah dia kerasukan? Tapi dilihat dari sikapnya, sepertinya tidak. Lalu dia menyelinap ke sini di tengah malam. Apa yang ingin kamu lakukan? Waspada sekali. Mantra pembersih hati terkuat membeku sepanjang zaman abadi dan sunyi. Hati murni bagaikan air, air jernih bagaikan hati. Mantra yang sangat kuat. Lepaskan aku! Lepaskan aku! HMPH, semut. Kau mau menghancurkan metode kultivasi dewa? Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikannya.
Roh jahat sekali. Sepertinya hanya pendeta Tao Shuangqing yang bisa bertindak untuk memusnahkannya sepenuhnya. Siapa kamu? Orang yang menginginkan nyawamu. Hal-hal buruk mati. Karena tidak bisa dihindari, maka bertarung sampai mati. Wanita bau busuk itu buruk bagiku. Xiao Tian, apa kabar? Aku baik-baik saja. Roh jahat telah hancur sepenuhnya. Itu adalah pilihan yang bijak untuk menyimpan benda ini sejak awal. Apa yang harus dilakukan dengan gadis ini? Sangat lemah sekarang. Tinggal di sini pasti mati. Jadi bawa dia kembali ke rumah kontrakan dulu. Tunggu sampai dia sembuh. Xiao Tian, dia baik-baik saja untuk sementara. Aku pergi, tapi kamu harus hati-hati. Kalau roh jahatnya tidak terangkat. Nyonya, kalau begitu tinggallah bersamaku. Jangan membuat masalah. Aku masih punya tugas yang harus diselesaikan. Aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Nyonya. Mbak Bing, biar saya bantu. Tidak ada yang bisa dibantu lagi. Kenapa tidak panggil Tuan masuk dulu? Oke, Mbak Bing. Tuan, sudah bangun? Tuan sedang keluar untuk makan malam. Silakan duduk, Tuan. Terima kasih. Tuan Bing, Mbak sedang makan. Tuan Bing, Mbak, aku ikut, oke? Tuan, dia pasti takut sendirian di rumah. Bisakah kita membawanya bersama? Pak, punggung saya sakit. Duduk dulu. Coba lagi, dokter yang hebat. Pikir sedikit. Saya tidak dibayar. Lihat kamu, sembuhkan penyakitku. Simpan saja. Tidak ambil apa-apa. Terima kasih dokter, terima kasih. Keahlian medis, Pak? Sangat pintar. Sudah larut. Pak, waktunya berkemas dan pulang. Oke, tutup kios. Kenapa kamu lapar?
Gadis bodoh pergi membeli panekuk bawang. Makan, makan. Jika kau tidak ingin mati, lepaskan dia. Jika kau ingin melihatnya mati, datanglah ke sini. Tidak apa-apa. Ye Haotian bisa mati di tanganku, Qianhuan Enchantress. Kamu harus merasa terhormat. Haotian, kau tidak apa-apa. Lain kali kau akan mati. Sakitnya luar biasa. Harus segera kembali untuk menyembuhkan diri. Baik. Ayo, Rubing. Ada apa dengan dia? Bawakan kotak obat. Cedera, dia terlalu parah, melukai jantung. Aku juga tidak yakin bisa menyembuhkannya. Master Aula Qianhuan Enchantress telah berhasil. Ye Haotian terluka parah, hidup atau mati. Perhatikan berita terbaru dari Ye Haotian dan yang lainnya. Bawahan pamit. Dulu, itu untuk bersaing mendapatkan harta karun keluarga Ye. Dan menghancurkan keluarga Ye. Tak terduga, masih ada yang lolos, tapi tidak perlu takut sekarang hahaha. Sudah semalaman. Kapan Tuan bangun? Cedera Xiaotian terlalu parah. Dengan kemampuanku, aku hanya bisa mempertahankan nyawanya. Apakah dia bisa bangun tergantung pada takdirnya sendiri. Aku mohon padamu, asalkan kau bisa menyelamatkannya. Aku tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi, oke? Aku harap kakak perempuan tertua bisa segera datang. Kalau tidak, aku sangat khawatir. Di mana dia? Aku akan menjemputnya sekarang. Gunung Yunwu. Jaraknya 100 km. Bagaimana keadaan Xiaotian? Kalian semua keluar dulu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Xiaotian. Terima kasih, Mistress. Tidak perlu sungkan antara aku dan kamu. Xiaotian, aku sudah membuka 8 meridian anehmu, dan menyalurkan kekuatan naga murni ke dalam tubuhmu. Sekarang coba. Jadi, aku sekarang Master kelas 1. Terima kasih, Mistress. Hei, anak nakal, lepaskan aku. Jangan sampai Mistress dan Rubing melihatnya. Mereka masih di luar semua. Jangan bergerak, kita urus urusan dulu. Setelah penyelidikan dadakanku, aku menemukan dalang di balik layar selama bertahun-tahun, Raja Kuil Kegelapan. Raja Kuil Kegelapan. Orang ini sangat misterius.
Yang saya tahu, dari semua penyelidikan, saya adalah bahwa orang ini bukan laki-laki maupun perempuan, tapi tentang penampilannya. Saya tidak tahu sosok atau kekuatan saya. Bagaimana saya bisa membalas dendam? Kamu bodoh. Tidak mudah menemukannya. Hancurkan saja industri dan organisasinya yang jelas. Oh, serang saja dia. Saya tidak takut dia tidak akan keluar. Itulah kebenarannya organisasi terluar terbesar di aula gelap organisasi pembunuh Yagi. Pantasan mereka menargetkan saya di mana-mana. Ternyata ada hubungan seperti itu. Nah Xiaotian, ini alamat markas pembunuh Oki. Kita berpisah. Kamu bawa orang untuk menyerang pembunuh Ochi. Saya akan bertemu beberapa teman lama. Begitu mereka mencapai aula gelap, jangan takut apapun. Terima kasih, Nyonya. Itu saja. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat bunuh mereka. Saya segera memberitahu kakek kirim ahli keluarga untuk membantu. Kakek, kamu segera transfer beberapa ahli untuk bergabung dengan kami. Saya akan kirim lokasinya nanti. Oke. Urusan Tuan, ini tentang keluarga bayi saya. Saya akan memimpin tim secara pribadi. Oke. Temui di lokasi saya dalam 2 jam. Oke. Tuan, kita harus pergi. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo. Ada banyak master di Orochi. Aku masih khawatir kita kekurangan orang. Dengan begitu, aku akan memberitahu keluarga Li lagi. Berapa banyak keamanan? Percaya padamu, lobak hati bunga. Apakah terjadi sesuatu lagi? Tidak, aku akan mencari Lin Yao. Jangan pergi ke sana. Kamu pergi ke keluarga Li. Bolak-balik, orang-orang di Yaki sudah lama pergi. Itulah yang dikatakan Nyonya. Oke, kita tetap pada rencana awal. Rubing, kamu jemput tuan keluarga Bai. Aku pergi dengan istriku dulu, telepon jika terjadi sesuatu. Baik, Pak. Aneh, bukannya penjagaan ketat ahli seperti awan. Kenapa ada yang kosong? Prajurit itu licik. Bu, hati-hati. Apakah mereka mendengar berita itu sebelumnya? Dievakuasi lebih awal. Cepat pergi. Kalau saja Hakeu begitu mudah ditemukan, dia tidak akan bertahan selama 100 tahun. Inilah yang sengaja saya biarkan bawahan saya ekspos, tujuannya adalah untuk membawamu ke sini. Baiklah. Mengerti. Sekarang aku tahu sudah terlambat. Bunuh mereka semua. Nyonya, saya akan membawa Anda pergi. Tidak, Xiao Tian akan menghancurkanmu. Musuh keluarga Ye ada di depanmu, kita tidak bisa pergi sekarang. Jangan khawatir, serahkan udang-udang kecil ini padaku. Ye Hao Tian, jika aku mati wanitamu juga tidak ingin hidup. Ye Hao Tian, aku tahu ilmu bela dirimu sangat kuat, tapi sekarang, bukankah kau merasa seperti anjing tersesat? Menyedihkan, sedih. Tuan Aula, dia idiot, otaknya penuh ampas tahu. Kau tahu kata strategi? Lihat dirimu. Persis seperti kepala keluarga Ye 10 tahun lalu. Penduduk gunung sejati. Masalah Lihuo Changlanyin adalah dendam antara keluarga Kuye denganmu. Tidak perlu menyakiti orang tak bersalah. Kau biarkan mereka pergi. Bagaimana kalau penyelesaian antara kau dan aku? Itu masuk akal. Biarkan mereka pergi. Tapi aku ingin kau bunuh diri sekarang juga. Hao Tian, cepat. Nona Hao Tian benar.
Jangan korbankan dirimu untuk kami. Jika ada kehidupan lain, aku pasti akan menunggumu menikahiku. Nona 99 telah sibuk untukku. Terlibat dalam bahaya berkali-kali, Miao Er juga, sudah menjadi krisis sejak aku bertemu denganmu. Kali ini, tidak ada yang bisa membuat mereka mati untukku. Apakah cukup aku bunuh diri? Kau biarkan mereka pergi. Ya. Hari ini, aku, Ye Haotian, bersumpah dengan kerja kerasku. Setelah aku mati, jika Raja Istana Kegelapan tidak menepati janjinya, aku akan menjadi hantu, mencari balas dendam seumur hidup. Tidak. Bodoh, bodoh. Bunuh mereka. Mencari kematian. Kau pergi membantu Tuan, serahkan sisanya pada kami. Xiao Tian, aku akan menciptakan kesempatan bagimu untuk menyelamatkan orang. Bawa dia pergi. Jangan mendekat, aku akan bunuh dia. Miao Er, kau percaya padaku? Percaya. Tundukkan kepalamu. Bunuh dia. Gimana? Cepat. Rasanya jadi sampah? Raja Aula Gelap punya banyak perhitungan sepanjang hidupnya. Aku tidak menyangka berakhir seperti ini. Menyedihkan. Kamu masih menyimpan kata-kata ini. Pergi ke alam baka dan bicaralah pada mereka yang terbunuh. Aku sudah tidak berguna. Beri aku kelonggaran. Biarkan kamu pergi, aku bisa berlutut dan bersujud pada orang tuaku untuk minta maaf. Aku tahu bersujud saja tidak cukup, aku akan mengembalikan ini sekarang. Berhenti. Kamu sedang merencanakan sesuatu, aku tidak percaya kamu ingkar janji. Hanya kamu yang boleh ingkar janji. Jangan biarkan aku ingkar janji. Jadi aku akan meletakkannya di sini. Kamu harus mengambilnya sendiri kan? Ambil. Hati-hati. Mencari mati. Ye Haotian. Saat 8 bendera sengaja diperlihatkan. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi kau pikir kau menang? Kau ingin mengatakan kau telah mengirim semua ahli dari 8 bendera dan aula gelap. Jika kau berhasil, mereka diam-diam ditarik. Jika kau gagal, cabut aku dan keluarga yang membantuku. Bagaimana kau tahu? Tuan menyerang ninja dari berbagai keluarga. Sebelum kami datang semua hancur. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Oh, aku lupa memberitahumu. Rahasia terbesar Li Huo Changlanyin itu harus dibuka dengan esensi darah keluarga Ye. Ada buku rahasia yang tiada tara di dalamnya. Pembunuhan. Ibu dan ayah. Haotian telah membalaskan dendam kalian. Racun yang aneh. Aku harus membawanya kembali dan mencari cara untuk menetralkan racunnya. Pak, di mana saya?
Rumah sewaan. Pak tampak serius. Artinya aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak rela mati seperti ini. Aku benar-benar ingin hidup, menunggu suamiku menikahiku. Pak, balas dendam sudah terbalaskan. Rubing bisa menikmati. Tidak ada lagi hidup. Pak, demi aku yang akan mati. Bisakah kau berjanji menikahiku? Siapa bilang kau akan mati? Pak, aku masih tahu tubuhku sendiri. Meskipun biasanya aku bandel dan manja. Kau seharusnya tidak mau menikah. Tapi lihatlah, demi aku yang sangat tersiksa. Bisakah kau berjanji padaku, memenuhi keinginanku? Menikah. Meskipun aku tahu itu demi keinginanku. Tapi aku sudah puas. Pak, tolong sampaikan maafku kepada Nona. Aku tidak seharusnya bersaing dengannya. Dan Mbak Miao. Dia wanita yang baik. Jangan mengecewakannya. Dasar gadis bodoh, kamu hanya keracunan. Selesaikan dalam beberapa menit. Aduh. Berhenti berdiri di sana, kemarilah, berbaring. Aku akan melakukannya untukmu. Rusak. Baiklah. Racun sudah teratasi. Pak, kenapa tidak bilang dari tadi? Jelas itu hal kecil. Kamu membuatku pikir aku akan mati dan mengaku padamu. Malu banget. Sudah kubilang. Kamu sendiri tidak percaya. Aku tidak peduli. Ini salahmu. Oke. Kamu benar sekali. Ini semua salahku. Begitu dong. Tidak heran kamu pulang duluan. Ternyata dia ingin mencurinya, kan? Bahkan jika kamu ingin mencurinya, lakukan isolasi suara yang lebih baik. Aku mendengar suaramu di lantai bawah. Saat aku dan Mio naik, kami berdua malu untukmu. Kamu sendiri tidak punya kemampuan untuk menyenangkan suamimu, lari ke arahku, dan menunjuk-nunjuk. Kamu benar-benar pikir aku mudah dibully, kan? Kamu gadis kecil. Kamu ingin membalikkan langit. Aku tidak akan berani. Kamu adalah nyonya. Dia adalah kakakku. Tidak, hanya sedikit lebih tua dariku. Apa hebatnya? Diam, Rubing. Bicarakan hal-hal, jangan menyindir di sini. Kamu pikir aku tidak mengerti? Bukankah keluargamu lebih kuat dariku? Apa yang harus dikemas? Kamu gadis kecil, aku pikir kamu melayang, kan? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu menghilang sekarang. Tidak percaya. Kamu? Berhenti bertengkar. Jika kamu terus cemburu, aku akan pergi, biarkan kamu tidak pernah menemukanku. Baiklah, karena kamu pergi. Kalau begitu biarkan kami bertiga mengantarmu pergi. Biarkan kamu tahu kekuatan sejati kami. Siapa yang sangat menyebalkan berita di saat seperti ini? Selamatkan aku, Nyonya ketiga. Sesuatu terjadi pada wanita ketiga. Aku akan menyelamatkannya. Kami juga pergi.